Apa sebutannya bagi orang yang banyak menghasilkan dharma atau kebaktian, kebaikan? Darmawan. Darmawan. Mudah soalnya. Yang kedua, tanah orang India disebut Hindustan. Hindustan. Dulu adalah Informasi. informasi. Alat komunikasi pada zaman dahulu adalah Surat. surat. Oke. Bukan itu yang dimaksudkan? Apalagi alat komunikasi pada zaman dahulu selain surat? Aku nangkap apa yang dia bilang nih. Cuma aku takut kawannya nih yang tak nangkap. Itu aja Pak. Itu saja? Iya. Oke. Ini bukan salah kamu karena soalannya rancu. Yang kamu maksud bunyi kan? Ya. Oke. Kasih nilai separuh. Nur Hasniwati. Oke, pertanyaan kedua. Iblis terakhir dilihat oleh manusia pada zaman Nabi Musa. Yakin? Pada zaman Nabi apa? Nabi Ilyas. Sebutkan pada abad keberapa masuknya Islam ke Nusantara? Pada abad ke-7 Masehi. Oke. Kemudian yang kedua, dulu disebut sebagai apa? Perhubungan. Oke, baik. Dah? Ulang balik. Oke. Mengapa pantun dijadikan identitas bangsa Melayu? Karena pantun merupakan identitas bangsa Melayu yang dijaga hingga sekarang dan menjadi identik bangsa Melayu. Karena ada pantunnya cuma bangsa Melayu. Bangsa lain nggak punya. Jadi jawabannya kurang tepat ya? Kurang sedikit. Nah, Pak. 15 kita kasih 10. Wahyu ini kita kasih 10. Soal pertama. Soal kedua, mengapa budaya Melayu perlu dipelajari? Karena budaya Melayu merupakan kebudayaan kita, kebudayaan bangsa Riau, yang terdapat nilai-nilai Islam yang ada di suku Melayu tersebut. Dia tuh lebih eratnya ke nilai-nilai Islami. Oke. Saya kasih 12 lah. Ada kata yang tidak disebutkan. Mungkin kalau menurut saya mengapa budaya dipelajari? Untuk diwariskan. Bagaimana dari generasi bagaimana kamu bisa tahu tentang ini budaya Melayu kalau tidak saya wariskan? Kalau tidak saya ajarkan. Ya. Tapi tidak fatal salahnya kamu berusaha menjawab. Jadi saya kasih 12. Oke, terima kasih. Arnita, silakan maju. Sebutkan atau ceritakan tentang pakaian adat Melayu. Ceritakan tentang pakaian adat Melayu. Ceritakan, Pak. Ya, sebutkan saja apa yang kamu Baju ketahui. Melayu, baju kurung. Oke. Apalagi? Tanjak masuk. Tanjak, dia pakai tanjak. Kain songket. Kain songket. Itu yang laki-laki saja tadi. Yang perempuan? Baju kurung Baju Melayu. kurung. Oke, apalagi? Baju kebaya. Baju kebaya. Oke, baik, terima kasih. Pantun baris ketiga dan keempat disebut isi. Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama. Pantun baris pertama dan kedua itu disebut Sampiran. Pertanyaan kedua, sebutkan apa saja tradisi
Melayu yang berkaitan dengan keagamaan. Tradisi orang Melayu yang berkaitan dengan keagamaan. Oh, itu baraan. Baraan, berkaitan dengan lebaran. Iya. Apalagi Baca wirid Yasin. baca wirid Yasin, Iya. apalagi Kenduri. kenduri. Udah, itu aja. Oke. 15. Nilainya penuh. Terima kasih. Mengapa rumpun Melayu berlayar tidak perlu menggunakan kompas? Karena bisa membaca bintang dan arah angin. Oke. Pertanyaan kedua, apakah keuntungan wilayah kita menjadi wilayah perairan? Ternyata payah. Karena Apa keuntungan? keuntungan. Nah, jawabannya tidak karena. Apa keuntungan? Keuntungan wilayah kita menjadi wilayah perairan. Keuntungannya? Keuntungan. Ibu ternyata payah soal yang ibu buat, dia tidak bisa jawab. Jangan lah. Rasa saya yang nomor 1 lebih payah lagi. Makanya saya kasih nomor 2 dulu. Oke. Yakin? Jawab aja lah. Apa keuntungan kita menjadi wilayah perairan, kepulauan? Bisa bercocok tanam. Bisa bercocok tanam di air. Nyanyi. Nelayan. Kita bisa menjadi nelayan. Tempat kita banyak ikan, apalagi? Memudahkan transportasi. Memudahkan transportasi. Oke, pertanyaan pertama bisa dijawab dengan baik tadi oleh Noratika. Masih 15. Yang kedua, ya, Asinur Alifah. Ya, sebut, kamera on. Sebutkan nama lain dari ketuntung. Kentongan. Ya, ada lagi yang lain? Ada? Apa lagi? Ada yang tahu lagi nama lain dari ketuntung? Ingatnya cuma itu. Hah? Kentongan? Beduk yang beduk. Itu untuk masjid lah. Dari kulit sapi, kulit lembu, oke? Enggak tahu. Sebutkan. Oh, ini payah. Pertanyaan 2 minggu yang lalu. Pelajaran 2 minggu yang lalu. Sebutkan 2 cara mengubah kebudayaan dari atas. Yang dilakukan terus menerus. Oke, 2 cara mengubah kebudayaan dari atas. Yang pertama, Dilakukan terus menerus. bukan itu. Tapi terus coba aja terus. Itu syarat sebuah kebiasaan bisa menjadi syarat sebuah acara bisa menjadi kebudayaan, dilakukan terus menerus, dilakukan orang ramai. Itu syaratnya. Kemudian ada 2 cara dari atas, ada 2 cara dari bawah. Apa? Iya kan? Ada 2 cara dari atas, 2 cara dari bawah. Itu yang ada 3 ya Pak? Ada 3 komponen itu. Iya, ada 3 komponen. Yang 3 komponen itu bukan maksudnya kan? Bukan. Ya. Superior, penikmat, Interior. penerima keuntungan. Saya kalau bukan jawabannya saya kasih tahu aja. Tapi bukan itu jawabannya kan? Lupa. Asik buat soal astagfirullah. Itu jawabannya Pak. Hah? Bukan itu kan jawabannya kan? Yang mana? Dari atas kan? Yang dari atas kan? Yang 2 dari atas. Nah, apa sih jawabannya sih Pak? Tak tahu lah Pak. Oke, yang 2 dari atas apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Yang 2 modal. Yo, siyo. Kenapa tidak satu pun penyebar Islam yang datang ke Indonesia itu
terkenal sebagai panglima perang? Karena Oke, silakan. Tenang saja, tidak perlu panik. Santai saja, kita tidak buru-buru. Kenapa di antara nama-nama penyebar Islam yang terkenal di Indonesia itu tidak ada yang nama itu dilabeli sebagai panglima perang, maksudnya penyebarnya itu bukan panglima perang? karena tidak lewat jalur peperangan tapi lewat jalur perdagangan. Apaan itu? Peperangannya. Penyebaran Islam. Ya? Ya. Karena penyebaran Islam tidak dilakukan lewat jalur Peperangan tapi lewat jalur perdagangan. Oke. Ada kalau nama panglima perang yang asli orang Indonesia banyak. Panglima perang Islam yang asli orang Indonesia. Jenderal Sudirman itu Islam loh. Dia itu guru sekolah Muhammadiyah. Siapa di sini guru sekolah Muhammadiyah? Harusnya bangga dengan Jenderal Sudirman. Dia seorang Muslim yang taat. Wah, ini soalnya harus saya sensor sedikit, saya ubah sedikit. Siapakah nama pendiri ajaran Buddha? Dharma Gautama. Salah. Sedikit lagi. Siapakah nama pendiri ajaran Buddha? Siddhartha Gautama. Oke, baik. Close kamera. Sebutkan dan jelaskan kunci sebuah kebiasaan bisa menjadi kebudayaan. Yang pertama dilakukan oleh orang ramai. Oke. Yang kedua dilakukan secara terus-menerus. Oke. Soal yang kedua ini sama. Bagaimana cara untuk menyampaikan pesan atau informasi pada zaman dahulu jika jaraknya jauh? Lewat bunyi, Pak. Tadi kan? Oke. Mana tadi soalannya? Saya terpaksa ambil soalan ini. Siapakah pencipta gurindam? Raja Ali Haji. Oke, baik, terima kasih. Siapa orang Melayu pertama yang mengelilingi dunia? Kalau mendengarkan di lokal masih tahu ya? Atau dia tak datang? Hah? Siapa nama orang yang menghimpun rumpun Melayu? Siapa orang Melayu pertama yang mengelilingi dunia? Pas? Pas. Teknya usah banyak-banyak. Nanti orangnya tertekan. Pertanyaan kedua. Mengapa bangsa Melayu menyebut tempat tinggalnya itu tanah air? Dua-duanya teh. Kalau yang mendengarkan pasti tahu ya. Karena kita memang tinggal di tanah. Dia nampak jawaban. Tidak. Ini ada jawaban yang kita ada di bawah. Oke, ulang. Oke, ulang kita dengarkan. Karena kita memang tinggal di tanah dan di bawah tanah dan air. Di atas tanah dan air. Di atas tanah dan air. Oke. Oh, betul, di Jili ini terlalu baik dikasih jawaban. Jili dikasihnya jawaban.
Jadi ketika saya tak perasan di sini ada jawaban, saya taruh ini tadi. Tapi kamu tak nengok udah, Pak. Tak nengok loh ya, iya. Iya. Sriwijaya bukan kerajaan Buddha. Salahuddin Ayyubi. Kemana pula? Anak. Pas. Samudra Pasai. Iya, Denny. Oke. Demak Bintoro bukan sih. Kalau yang lebih dari segi tanggal lebih duluan Samudra Pasai. Kalau pertama di Pulau Jawa, benar Demak Bintoro. Oke. Kalau pertama di Indonesia, Samudra Pasai. Oke. Pada zaman dahulu, kata komunikasi disebut sebagai Komunikasi tutur atau pertuturan. Pertuturan. Oke, baik. Yang kedua bisa dijawab dengan baik. Terima kasih. Apa ciri khas makanan daerah Riau? Bolu kemboja. Ciri khas. Oh, ciri khasnya, Pak. Bukan nama makanan. Boleh nanti dikasih contoh, boleh. Ciri khasnya. Makanan tempat kita ciri khasnya apa sih? Senang aja kan, bayangkan aja makanan-makanan yang ada di tempat kita. Saya ini kalau nak kasih contoh makanannya apa boleh, tapi sebutkan ciri khasnya dulu. Ciri khas makanan di tempat kita. Saya menunggu selama 1 menit. Iya, apa itu jam lah. Langsung sebutkan makanan aja nggak, Pak? Jangan sebutkan makanan itu bukan ciri khas. Nama-nama makanan, kalau dia tanya apa, sebutkan nama-nama makanan khas daerah Riau, betul. Dia minta sebutkan ciri khas. Memang payah pertanyaannya. Lebih senang kalau disebut-sebutkan nama makanan. Nah. Tapi tak itu, dia minta ciri khas. Gitu. Oke. Ya kalau ada yang sulit kenapa dibuat yang mudah gitu ya? Iya. Terima kasih Emma. Emma berantai. Oke, pertanyaan pertama Siti Zulaika. Ciri khas makanan kita kebanyakannya kalau lauk pauk berkuah, bersantan, antara asin, asam dan pedas. Gurih. Kemudian kalau kue cenderung manis. Contohnya bolu kumojo, asidah. Jarang ada kue-kue kita yang bersifat ada pedas sih, tapi bukan kuehnya. Kuehnya biasanya asin, dikasih bumbu yang agak pedas. Contohnya misalnya kita pakai bakwan, kita kasih sambal. Atau kue lemper, dalamnya ada serondeng. Bumbunya yang pedas, tapi kuehnya tidak. Apa fungsi lampu colok yang sebenarnya? Saya sampai situ saja ya pertanyaan kamu. Mau tahu pertanyaan aslinya? Apa fungsi lampu colok yang sebenarnya dan mengapa pada zaman sekarang dialihfungsikan sebagai hiasan? Kejam ya? Memang benar. Oke, saya ambil satu baris pertama saja. Apa fungsi lampu colok yang sebenarnya? Untuk menghiasi jalan-jalan yang gelap. Oke. Terus coba menghiasi jalan-jalan yang gelap. Udah? Belum, Pak. Belum. Ya. Untuk menerangi apa ya? Untuk menerangi
Close kamera. Apa yang dimaksud dengan apa itu cindai? Cindai adalah kain sutra untuk memperbalut luka. Kain sutra tersebut dicampur rempah-rempah dan dedaunan tertentu. Oke. Sehingga membuat luka cepat sembuh. Oke. Cuma diplesetkan sekarang, cindai itu adalah orang yang memakai kainnya, padahal bukan itu. Oke. Apa bahasa Arabnya ini pertanyaannya dari Wafi Afikah tuh bunyinya seperti ini. Kompang berasal dari hadis Nabi yang disebut dengan Kompang berasal dari hadis Nabi yang disebut dengan itu kan? Apa bahasa Arabnya kompang yang ada disebutkan dalam hadis Nabi? Itu loh. Duf. Oke, baik. Terima kasih. Dua-duanya bisa dijawab dengan baik, nilai penuh. Tak ingat nih saya jawabannya nih. Tapi kalau ingat kasih tahu ya. Siapa yang menemukan kompang? Tak tahu Pak, yang pertama kali itu orang Arab Pak. Oke. Tapi namanya lupa siapa. Siapa sih yang menemukan kompang? Yang punya soal? Hah? Pak Maun. Siapa itu? Ramawati. Oke. Rumah adat Melayu Riau disebut? Yaitu ada 3. Yang pertama itu atap limas, yang kedua lipat kajang, yang ketiga selaso jatuh kembar. Oke, baik. Terima kasih.